ini sidang yang keempat yang sudah selesai, ya, menyidangkan Kanit dengan putusan demosi 8 tahun, patsus 30 hari, dan dinyatakan perbuatannya memang perbuatan yang tercela. Jadi itu yang terakhir, yang sekarang sedang mau berjalan, ada satu lagi, dia bukan levelnya, bukan Kanit, tapi di bawahnya yang sedang berlangsung, bahkan baru mulai, jadi memang agak panjang. Tapi yang penting begini rekan-rekan, seharian ini dalam sidangnya memang sekali lagi ini dilacak semua, ya. Hari per hari juga ditanyakan secara mendalam oleh majelis, ya, termasuk cross check semua alibi, termasuk juga jejak digitalnya juga dicek, gitu ya. Alibinya, oh ini jejak digital, omongannya begini, benar tidak, misalkan. Nah, itu saling di cross check, gitu. Apakah tafsirnya seperti yang mengirim, apakah tafsirnya seperti yang menerima, dan bagaimana dalam konteks kebiasaan dalam satker tersebut, dalam res narkoba. Itu satu. Termasuk juga dicek yaitu soal aliran dana, soal kewenangan dan sebagainya. Nah, saya kira sidang tadi sama seperti yang kemarin itu lumayan komprehensif, ngecek semua orangnya, dan kami Kompolnas mengapresiasi soal mekanisme sidang yang berlangsung. Bahkan kalau tadi memang agak ada yang menarik, yaitu salah satu bilang, iya saya sudah menyatakan ABCD ada dalam jejak digital, ya, harusnya begini-begini, tapi kok tafsirnya lain. Itu ada, dicek buktinya, ditafsirkan oleh Majelis Kode Etik, terus diambil sebagai satu basis keputusan. Nah, itu yang menurut saya juga menarik. Jadi sidang itu tadi sangat substansial, ya, sehingga ya putusannya seperti tadi diumumkan, ada PDDH. Nah, yang ini demosi 8 tahun dan patsus 30 hari. Itu update-nya. Kalau inisial dan perannya? Peran yang terakhir ini penting, ya, dalam struktur peristiwa. Apa pentingnya? Dia salah satu yang bagian yang juga punya kendali atas peristiwa yang terakhir. Sekarang otak di balik kasus pemerasan ini siapa sih? Si Kombes Donald atau siapa? Jadi struktur peristiwanya ada yang dalam logika susunan struktur peristiwa, ya, ada yang memang bertanggung jawab karena jabatannya, ada yang aktif melakukan tindakan yang tercela tersebut, itu yang tadi dibongkar. Makanya ada orang yang walaupun jabatannya tidak level tinggi tapi kena PDDH karena ya dia aktif dalam konstruksi perbuatan yang tercela. Jadi tidak hanya dilihat dalam struktur pertanggungjawaban, ya, tapi juga dilihat bagaimana dia peran keaktifannya. Kalau inisialnya, Artinya belum diketahui siapa yang memerintahkan untuk melakukan pemerasan ini kepada semua anggota satu DWP. Perbuatan ini perbuatan tercela, melakukan pemerasan terhadap warga Malaysia, ya. Ada orang yang secara struktur memang bertanggung jawab terhadap unitnya. Ada orang yang memiliki pertanggungjawaban tapi tidak di level tinggi, tapi dia aktif dalam konteks pelaksanaan, dalam konteks juga perencanaan. Gitu. Pak, inisialnya Pak, yang jabatan tadi Pak yang terakhir ini, yang di demosi itu? yang demosi itu Kanit, ya, Inisialnya Pak? Inisialnya D.
sedang masih berlangsung ini siapa? Inisialnya apa ya? Tapi dia bukan Kadif. Saya cek dulu ya. Oh, inisialnya S. Cak, jadi kasus pemerasan ini sebenarnya sudah direncanakan dari jauh hari atau emang pas hari H gitu, spontan saja gitu? Kasus ini kalau jauh hari enggak, tapi kalau hari H enggak. Jadi pas dekat-dekat hari H. Ya. Cak, Berarti betul ada perencanaan ya? Perencanaan itu dalam konteks memang menyiapkan siapa aja yang ikut terlibat dan lain sebagainya. Cak, Ini kan sebelumnya ada 18 pelanggar ya? Ya. Juga pelanggar. Nah itu apakah 18 ini akan disidang atau seperti apa? Potensial orang yang terlibat di sini, berapapun jumlahnya pasti akan disidang. Minimal akan dimintain keterangan sebagai saksi. Ada angka Bisa bertambah, Cak? Potensi bertambahnya ada. kalau dari angka yang dari jumlah yang disebut di persidangan ada nggak berapa orang ya? di jumlah sementaranya berapa? Kan kemarin 18. Ya sementara 18. Cak, terkait yang tadi yang soal DWP itu, ini emang dari awal yang di narkoba ini memang dia awalnya itu buat mendeteksi adanya emang tidak pidana narkoba di konser DWP itu, atau memang ya karena spontanitas saya udah terencana buat ada bakalan indikasi ada narkoba sehingga terjadi pemerasan di situ. Yang pasti ini sudah diputuskan sebagai perbuatan tercela, jadi memang direncanakan untuk berbuat tercela. Pak, kalau melihat jawaban kepolisian tadi terkait tindak pidana selanjutnya itu, Kompolnas akan ikut mendorong nggak untuk Saya yakin Narkoba sehingga terjadi pemerasan di situ. yang pasti ini sudah diputuskan sebagai perbuatan tercela, jadi memang direncanakan untuk berbuat tercela. Pak, kalau melihat jawaban kepolisian tadi terkait tindak pidana selanjutnya itu, Kompolnas akan ikut mendorong nggak untuk Saya yakin ya tidak hanya Kompolnas yang merasa dan mendorong kasus ini menjadi juga tindak pidana, karena memang faktanya kuat mengarah ke sana. Saya yakin tidak hanya Kompolnas, tapi juga masyarakat. Cak, kalau misalkan ini dari hasil sidang-sidang yang sudah berjalan ini, apakah cuma stop sampai di Pak atau mungkin bisa sampai ke Kapolda Metro Jaya dari hasil sidang yang sudah berjalan? Struktur peristiwanya, struktur peristiwa, ya struktur pertanggungjawaban, ya sampai saat ini yang paling tinggi direktur. Cak, tadi kan awal dijelaskan bahwa selama persidangan kan banyak dalil-dalil yang dilontarkan oleh para pelanggar lah, bukan dan pelanggar bukan mengajukan banding. Berarti dalam suasana sidang tadi itu mereka tetap masih berkelit ya Cak, atas tindakan pemerasan. Jadi begini, kalau faktual soal pemerasan tidak ada yang berkelit, ya, karena memang fakta dan buktinya juga cukup kuat. Berkelitnya rata-rata pada satu struktur pertanggungjawaban sehingga dia ya kepingin hukumannya atau sanksinya ringan, hanya itu. Kalau soal pemerasannya enggak. Oke, kalau sudah saya mau terakhir begini. Melihat proses persidangan dua momen ini ya, tanggal 1 sama hari ini, Propam detail untuk membongkar semuanya, ya detail oleh alur uang, alur perintah, alur pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Ya banyak terduga yang mencoba menutupi itu semua, tapi Propam cukup jeli ya membongkar itu semua. Oleh karenanya Kompolnas berpesan kepada seluruh anggota kepolisian jangan ya punya niat lagi untuk melakukan hal yang sama atau melakukan perbuatan tercela yang lainnya. Sekali Anda masuk ke Propam dan diawasi oleh Kompolnas dan diawasi oleh seluruh masyarakat, Anda nggak akan bisa lepas. Mau Anda di sidang pertama maupun banding.
Jadi jangan terus merasa pede, ya. Nanti ini akan gampang diatur lah ini dan sebagainya enggak. Ya. Momen saat ini tidak ada yang bisa ditutup-tutupin. Masyarakat menggunakan hak berekspresinya untuk ngomong apa saja. Ya, kami di Kompolnas juga menggunakan kewenangan kami untuk melakukan pengawasan. Pak Kapolri juga dengan tegas menyatakan kalau ada yang melanggar, ada diambil tindakan tegas. Dan Propam ya sampai saat ini berusaha bekerja secara maksimal. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan perbuatan yang tercela lagi. Untuk siapapun Anda anggota kepolisian. Cak, disampaikan ya tadi dalam persidangan gitu, nominal tiap orang yang diperas itu berapa sih, Cak? Soal dana, soal alirannya kemana cukup detail. Bang, Kompolnas merekomendasikan nggak supaya Kapolda Metro diperiksa supaya kasus ini diusut tuntas? Kompolnas melihat struktur peristiwanya, melihat struktur pertanggungjawabannya, siapapun dalam struktur peristiwa itu dan bertanggung jawab apapun di level manapun harus diperiksa dan sudah dilaksanakan. Jadi Kompolnas belum melihat Kapolda Metro itu terlibat. Kompolnas belum lihat. Sepanjang hari ini konstruksi peristiwanya seperti itu. Terima kasih.